kami dari kelompok 12 dengan anggota Sylvia Yulianita dan rekan Dwi Fortuna. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dapat dianggap baik apabila memiliki ciri-ciri akademik sebagai berikut. 1. Ringkas atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. 2. Lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau yang dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. 3. Logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk di akal dan yang dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Sistematis. Laporan disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Yang kelima, lugas. Laporan disajikan dengan bahasa yang objektif, yang langsung menunjukkan permasalahan-permasalahan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, menganalisis manfaat teks laporan. Secara lebih khusus, manfaat penelitian dan manfaat kegiatan dapat dicermati di bagian pendahuluan pada laporan. Bagi peneliti, manfaat laporan penelitian menjadi bukti bahwa peneliti dapat menemukan sesuatu, dan bagi pelaksana kegiatan, laporan kegiatan menjadi bukti bahwa suatu tugas telah dilaksanakan dengan baik. Manfaat bagi pihak-pihak yang diserahi laporan memberikan gambaran atau masukan mengenai pemecahan masalah yang telah diteliti atau sesuatu yang telah dilaksanakan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informatif, 2. Fungsi pertanggungjawaban, 3. Fungsi pengawasan, dan 4. Fungsi pengambilan keputusan. Menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Sehubungan dengan penyelesaian studi dan harus segera menyerahkan laporan kepada program studi atau pihak yang terkait, karena laporan itu diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Laporan itu relatif harus memenuhi harapan pihak-pihak yang menerima laporan itu. Apabila laporan yang dibuat adalah laporan penelitian, laporan itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan kepada program studi. Bila laporan penelitian itu ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja laporan itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Laporan kegiatan untuk seminar, pentas seni, dan sebagainya tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima laporan itu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pembimbing atau kalau ada konsultan dari lembaga tempat magang, penyelenggara atau pelaksana yang ternyata adalah Anda sendiri dan lembaga yang ditempati apabila kegiatan itu berupa magang, sponsor pejabat, kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Membangun teks laporan secara bersama-sama. Pertama, menyusun teks proposal berdasarkan teks proposal yang sudah ada. Dan yang kedua, menyusun teks proposal dengan melibatkan dukungan dari luar, di mana yang pertama, merekonstruksi teks proposal, sedangkan yang kedua, menyusun teks proposal baru dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak luar.